kau cabut nyawaku, sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu, agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasihi. Gimana Ben lu, Pri? Oh, tadi gue konser lu kemarin. Weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue kira dia beneran solehah. Ternyata dia cintanya Safari. Ya nggak? Iya, Ri. Hebat lu. Ya iyalah bro, semua cewek itu pasti suka sama lu. Kok aku kayak dengar mereka bilang aku suka sama Fari. Aneh banget. Orang aku cuma jawab salam aja kok. Mungkin temennya iseng kali. Belum tentu Mei beneran suka sama gua. Bukan gitu, Ri. Kan temen-temennya udah iseng sama dia. Ya, kayaknya ya. Mai itu beneran suka sama lu, Den. Enggak? Ya kan? Iya. Ya, tuh benar tuh. Kalau dia nggak suka sama lu, nggak mungkin lah dia disengin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, siapa sih yang iseng kayak gitu? Maksud kamu? Dina? Astagfirullahaladzim. Ma, ini siapa yang nempelin kertas ini di punggung kamu? Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Pasti itu kerjaannya Sierra deh. Tadi kan dia ngajak ngobrol kamu, Mai. Maaf nih. Ada apa ya? Kok tumben kamu mau ngomong berdua sama aku? Gak ada apa-apa kok, Mai. Gue tuh cuma salut aja sama lo. Lo tuh udah cantik, terus lo baik, terus lo pinter. Agamanya juga bagus lagi. Iya. Pantesan Sierra sama teman-temannya itu nggak biasanya ngajak ngobrol kamu, apalagi so deket. Iya, Mai. Ini tuh pasti kerjanya Sierra. Dari dulu dia emang gak pernah suka kan sama kamu. Dia sengaja karena dia cemburu sama kamu. Pokoknya aku nggak terima sahabat aku diginiin. Aku harus samperin mereka. Nina, tunggu dulu, jangan emosi dulu. Kan nggak ada bukti kalau kertas ini ditempelin sama Sierra. Ya tapi siapa lagi, Mai, kalau bukan mereka? Aku, Syifa, Ame, atau siapa, nggak mungkin kan? Nina, nggak gitu juga. Ya aku takut aja kalau nanti ini malah menimbulkan fitnah. Iya, aku juga kurang suka sama kejadian ini. Itu bercandanya udah keterlaluan, malah bikin malu orang. Tapi benar juga sih kata Mai. Nggak boleh kita nuduh orang tanpa bukti. Nanti malah jatuhnya fitnah kita. Nanti malah kita yang dosa. Kalau suka bilang aja kali. Ma, jadi lu diem-diem suka sama gue ya? Fari, lo baca kertas yang di punggung gue itu ya? Kertas ini kan? Sekarang gue tanya sama lo. Apa mungkin gue nempelin kertas ini sendiri? Apa lo bisa nempelin kertas di punggung lo sendiri? Duh, bener juga. Berarti emang ada yang kerjain si Mai.
Tapi gue nggak boleh jatuhin harga diri depan teman-teman gue. Lagian, kita ini masih kecil. Nggak usah deh mikirin cinta atau suka. Masih banyak banget hal lain yang harus kita pelajarin untuk bekal masa depan kita di dunia ataupun di akhirat. Bel udah bunyi. Yuk, kita semua pada duduk ya. Nanti keburu guru udah masuk lagi. Ya. Mai, kok kamu bisa sih tadi ngehadepin Fari setenang itu? Padahal kan ya kamu jelasin aja sama dia kalau kamu tuh dikerjain dan kamu tuh gak suka sama dia, apalagi cinta. Kalau dia cerdas, dia pasti paham itu. Iya, aku juga paham kok. Artinya kamu cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak coba buka halaman 30 tentang bahasa dan komunikasi dengan teman ya. Coba diperhatikan ya. Ya, Bu. Yang kedua, harga 3 pensil dan 5 buku Yang cantik ada, tapi kalau buat lo banyak juga sih. dan 4 pensil sama dengan 4.000. Bentuklah sistem persamaan linear. Intinya 4.000 dan 6.500 V variable P dan Q. Rumusnya itu ya anak-anak ya. Yang ketiga, 2 buah sudut saling berpenyiku. 2 buah sudut saling berpenyiku. Sisi sudut dan penyikunya sama dengan 10/1 dengan memiliki X dan Y sebagai variabel. Bentuklah sistem persamaan linear tersebut. Rifan mempunyai 3 uang logam yang terdiri atas uang logam ratusan rupiah dan 500-an rupiah. Nih videonya, lu pilih aja mau yang mana. Ekel, iya nona cantik. Wah, parah sih. Parah sih. Itu apa itu? Oh, ini Bu, beta lagi cari di internet nih buat mata pelajaran sekarang ini, tapi sinyal sing ada nih. Alasan Bu, alasan. Dia ambil. Kamu bawa HP? Ini lihat foto-foto cewek ini pasti cetak sama Benar, cewek nih. Bohong, Bu. Ambil. Bu, benar Bu. Ambil, Bu. Tarik, Bu. Sita, Bu. Kamu lupa aturan sekolah? Dilarang membawa HP di kelas. Bandel kamu ya? HP kamu ibu tahan. Ayo anak, lanjut pelajarannya. Fari! Kamu ini sudah mengganggu konsentrasi teman-teman kamu yang lain yang sedang belajar. Lagian bosen.
Apa? Bosan? Fahri, dengar ya. Kamu itu adalah murid baru di dalam kelas. Jadi, sekarang kamu keluar. Berdiri kamu di lapangan sana. Nanti bosan kamu akan hilang dengan sendirinya. Maksudnya, aku dihukum, Pak? Ya, kamu dihukum. Berdiri kamu di sana. Sampai bel sekolah pun berbunyi. Handphone ini Bapak ambil. Kamu bisa ambilnya nanti di kantor. Pokoknya Bapak tidak mau tahu. Handphone ini Bapak sita. Lain kali, bila kamu masih main handphone di dalam ruangan kelas, Bapak tidak segan-segan lagi untuk menarik handphone kamu selama kamu belum lulus dari sekolah ini. Dengar itu. Kamu keluar sekarang. Berdiri kamu. Rasain tuh. Lagian, sok banget tuh si bule. Mentang-mentang orang kaya kali ya. Iya, sok ganteng tuh si bule. Gantengan juga gua. Kata siapa? Ya kata emak gua lah. Iyalah, tapi kok dibandingin sama kami bapak kamu. Lu asik banget hukum sendirian. Fahri, kalau lu gentle, lu harus tanggung jawab dong. Mereka teman atau musuh sih? Udah dekin gua. Woi, si Fahri tuh kasihan tau. Lu marah suruh lanjut. Mana sih? Nggak apa-apa lah, namanya juga temen. Kalau dia kesusahan, kita harus bantu. Ya nggak? Nggak boleh gitu juga lah. Nih lihat ya. Fahri, kalau kegantengan lu pudar, gue siap kok gantiin posisi lu. Woi, ganteng lu tuh udah mentok tau nggak? Ya, tapi apa salahnya bermimpi? Ya bukan gitu. Masalahnya sekarang mimpi lu tuh kejauhan. Sini. Ih, apa sih? Itu Fahri. Hah? Fahri. Mau kemana kamu? Memang aku tak bisa memberikan payung teduh untuknya. Tetapi aku bisa meneduhkan hatinya dengan sapu tanganku ini. Udah, biar gue yang ngasih. Itu kan sapu tanganku. Ini bola nerting gue banget lagi bete. Fahri, sini dong bolanya. Balikin dong bola kita. Iya. Gak setiap kawan lu, kalau lagi dihukum malah enak-enak main basket. Siniin dong bolanya. Iya nih ah. Oh, lu mau bolanya? Iya. Woi, Os. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Nggak usah minta maaf kali. Kan salah bola, bukan salah kamu. Ya udah, aku bantuin ya. Ilham, nggak apa-apa. Biar aku aja. Apaan sih? Ya ampun Fahri, gue tuh sengaja ya samperin lo supaya lo tuh nggak kepanasan. Lagian gue juga nggak mau Fahri, nanti kulit lo jadi hitam. Weh, gue itu nggak masalah. Kereta api yang hitam banyak yang nungguin. Gue sarap berapa sih lu? Ya ampun Fahri, lo tuh kenapa sih nggak bisa banget ngehargain gue? Pasti gara-gara lo, Mai. Makasih ya. Sisi, gue lagi buru-buru. Mai, aku mau minta maaf. Ya gue harus gimana lagi supaya lo tuh lihat kalau gue ikhlas maafin lo. Senyum apa kayak gitu. Jangan kesel gitu. Fahri, lo tuh harusnya kalau nendang bola hati-hati dong. Kalau bola itu kena kepala gue, terus gue geger otak gimana? Geger otak? Artinya sih ya. Terus lu ngaku gue cowok lo. Gak bakal. Ya, gara-gara Fahri, Ilham jadi pergi deh. Woi, gue lagi ngomong sama lo.
malah cowok lain. Gue sama Aki gue udah keplak, gak sopan. Lo tuh yang gak sopan. Emang Ilham gantengnya di mana sih? Gue nggak seminggu, masih gantengan gue. Fari, kegantengan itu gak cuma dilihat dari fisik doang, tapi dari hati juga. Woi, mungkin lu belum tahu, gue gantengnya luar dalam. Tanya semua guru di sekolah ini, gue ganteng. Lu nggak usah ikut-ikutan ya. Fari, gak sopan kamu tunjuk-tunjuk guru seperti itu. Guru tuh orang tua kamu di sekolah. Enggak, aku lagi senam jari nih. Nih, 1, 2. Fari, kamu sedang dihukum. Kembali ke tempat. Ya, Ibu. Neng Sarah? Baru pulang, Neng? Iya, Mpok. Neng Sarah dari mana? Kok keluar rumah nggak pakai hijab? Pok, gak usah ngurusin orang. Emang yang pompo udah pada benar? Jam segini aja duduk-duduk ngerumpi. Pasti ngomongin orang kan? Ya, dia mah ngomongin orang. Siapa yang ngomongin orang? Astagfirullahaladzim. Kok anaknya Ustadz begitu ya? Berarti bener ya. Kadang cobaan itu datangnya dari anak. Makanya kasihan ya Ustadz Salahuddin punya anak kok. Ih, judes banget. Udah ibu-ibu udah. Abi berangkat dulu ya, Umi ya. Hati-hati ya, Bi ya. Ya. Abi, itu Sarah kenapa? Sarah? Kamu kenapa, sayang? Kesel, Umi. Iya, tapi kesal kenapa? Tadi Sarah ketemu Popoy lagi pada ngerumpi. Terus pada nanya, kenapa Sarah nggak pakai jilbab? Ya, terus kenapa kamu nggak pakai jilbab aja, sayang? Kalau kayak begini kan, kamu jadi kesal, kamu jadi sedih karena jadi bahan omongan orang. Ya kan, Umi? Abi, agama itu kan yang penting hati dulu yang dibenerin. Percuma dong kalau Sarah udah pakai hijab, tapi kelakuan Sarah nggak islami. Iya kan, Abi? Iya, kamu benar, Sarah sayang. Hati memang harus diperbaiki. Tapi yang namanya jilbab itu tetap harus dipakai. Karena itu sudah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tidak berhijab, kita tidak berjilbab, ya kita akan berdosa. Sama juga seperti sholat. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, kita akan berdosa. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya sampai ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak mudah untuk digoda. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya udah, Sarah mau cuci muka dulu. Mata Sarah keset. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya, udah selesai. Habis ini mau kemana? Kita ke pasar aja. Pasar? Belanja, ayo. Iya. Selesai juga, kita bayar dulu. Udah ya? Makasih. Oh iya, terima kasih. Iya. Kok mau ke masjid ya, salat duhur? Iya nih, ini lagi nungguin azan. Oh, seharusnya sih udah azan. Sekarang aja udah jam 12 lewat 10. Tapi sih sekarang azannya jam 12 kurang 15. Gitu ya? Kok sampai sekarang belum kedengeran ada yang azan ya? Kok barangkali di masjidnya nggak ada orang. Gini hari belum ada yang azan ya? Oh iya, betul juga sih. Ya udah deh, Kak. Pamit dulu ya, Kak. Iya, iya. Makasih ya, Kak ya. Makasih, waalaikumsalam. Nggak ada orang.
dikunci. Masjid masih berfungsi nggak ya? Masjidnya sih bersih. Kayaknya masih berfungsi. Ya iya, tapi kenapa dikunci? Ya udah, kita tunggu takmir aja. Siapa tahu aja dia datang. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa pada duduk-duduk di depan? Kenapa nggak pada masuk ke masjid? Pintunya dikunci, Bu. Jadi kita nggak bisa masuk, Bu. Iya, Bu. Masjidnya masih berfungsi kan? Maksud saya masih sering untuk sholat. Alhamdulillah, orang kampung sini sih kalau sholat pasti di masjid sini. Ini pasti kuncinya di Aki Naim nih. Assalamualaikum, Aki. Ini Hadijah, Ki. Waalaikumsalam. Ki, ini kita pada mau masuk masjid, mau sholat. Ini kenapa digembok ya? Udah waktunya sholat ya? Astagfirullahaladzim. Hadijah, gue minta maaf. Gue ketiduran. Ketiduran? Ya udah deh, biar Hadijah kesana deh ya, ngambil kuncinya ya. Nggak usah, biar gue ke masjid deh. Oh ya udah, ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Oh, sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kok masih pada di luar, Pok? Iya nih, saudara-saudara kita pada mau sholat tapi dikunci tuh sama Aki. Oh, pantesan. Dari tadi gue nungguin suara azan gak kedengeran juga. Terus kuncinya di mana? Biasa di Aki Naim. Tapi tadi sih katanya mau kesini. Ketiduran barusan katanya. Ketiduran? Tumben bener ketiduran. Assalamualaikum. Waduh. Maaf nih, Dijah. Bablasan gue tidur. Iya. Gak apa-apa sih, Ki. Tapi jangan diulang lagi. Nih, lihat nih. Orang-orang sekitar sini mau sholat jadi telat. Lu denger apa kagak sih? Gue kebablasan, minta maaf. Tahu nggak? Lagian gue bukan marbot. Iya, nggak apa-apa, Ki. Lagian ngapain sih masjid pakai dikunci segala? Bukan tempat umum. Kasian kan kalau orang mau sholat, mau ngaji di masjid. Asun, ini demi keamanan, tahu nggak? Kotak masjid tuh udah 3 kali hilang. Amplifier hilang, dicorong orang. Kalau gitu emang perlu marbot ya? Emangnya belum ada marbot di masjid ini? Belum, Pok. Sekarang cari marbot susah. Lagian dari dulu kan gaji marbot kecil. Lagian marbot gaji gede-gede. Ini kan ibadah. Ye, si Aki. Marbot kan juga punya anak bini. Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemaah Ki udah pada datang. Astagfirullah. Oh, iya. Bu, kayak biasa ya. Saya teh mie goreng aja. Kalau saya Indomie rebus tapi nggak pakai telur. Itu kan minuman gua. Weh, gua haus. Lu kira enak dijemur di tengah lapangan? Ya iya, tapi lu jangan nyamper minuman gue juga kali. Duit gue tinggal 2.000. Woi, jadi teman tuh jangan perhitungan banget napa sih? Iya, kasihan tuh si Fari. Nanti kalau dia dehidrasi gimana? Emang lu mau tanggung jawab? Bodoh amat, gue mau jadi orang kaya. Karena pelit itu pangkal kaya. Sebenarnya hemat pangkal kaya, bukan pelit. Makanya gak mau teman sama lu. Lihat deh, Fari minum sambil berdiri. Gak baca bismillah lagi. Iya, terus udah gitu ngambil punya orang seenaknya lagi. Mending yang punya ikhlas. Nah kalau nggak ikhlas gimana? Bukannya jadi daging malah jadi dosa. Iya, kita lihat aja sebentar lagi juga perutnya bakal buncit karena makan hak orang lain. Nauzubillah. Udah nggak usah diomongin. Ntar malah kita yang dosa loh. Lu pada lihat dah, tuh si Fari nakalnya minta ampun. Iya ya. Itu dia pas lahir diajarin nggak ya sama orang tuanya? Si Fari teh begitu dilahirin, disetelin lagu dangdut atuh.
Makanya dia teh celamitan. Ah udah, ngomongin orang mulu nggak baik. Ya asik ini, pada ngomongin gua. Fari, emangnya siapa yang ngomongin lu sih? Mari, lu itu sebenarnya percaya sama azab nggak sih? Lu tuh diomongin sama mereka karena lu udah minuman punya gua. Pasti Ilham sama temen-temennya kan? Santai bro. Nanti kalau kita ribut sama Ilham, rugi banget. Yang ada lebih banyak dosanya daripada berantemnya, ya nggak? Gua akan tunjukin siapa gua sebenarnya. Lah, lu emang Fahri kan? Bukan itu maksudnya Dodo. Guys. Itu kan Fahri. Oh my god. Nita. Sekali aja oh my god-nya. Ya sorry, aku kan orangnya ekspresif. Emang si Fahri mau ngapain yuk? Kayaknya dia nyesel deh. Soalnya pas tadi dia dihukum dia tuh nyuekin gue. Padahal ya, gue tuh udah ngasih keteduhan hati dan jiwa gue buat Fahri. Halah, keteduhan palsu. Padahal itu kan sapu tangan punya aku. Fahri. Udah deh, lo gak usah minta maaf ke gue. Soalnya sebelum lo minta maaf, udah gue maafin kok. Jadi lo tenang aja ya. Mau kumpul, mau ngomong. Gue gak suka ya dia ngomongin dari belakang. Tadi gue denger ada yang ngomongin gue. Oh my god, Fahri. Apa yang mereka omongin? Gue gak berdoa sebelum minum. Bilangnya gue anak bandel. Lahirnya gak diajanin. Siapa sih orangnya? Hah? Kalau kayak gitu gue juga gak terima lah. Sekarang gue buktiin, gue bisa berdoa. Dan doa gue selalu dikabulin. Fahri, maaf tadi. Karena gue udah bilang, gantengnya luar dalam. Harusnya lu udah tahu. Tapi selama minum di sini, aku lihat kamu tuh pasti selalu berdiri. Udah gitu ya, kalau kamu makan pasti selalu nggak baca doa. Bener kata dia. Kalau begitu coba lo berdoa. Oke. Bismillah. Makasih Allah untuk kasih aku makanan yang enak. Semoga jadi daging. Thanks God. Diam. Jangan ketawa. Teman-teman semua, nggak ada yang salah kok dengan doanya Fahri. Dia itu mencoba bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya dengan bahasanya sendiri. Lagi pula kan Allah Maha tahu apa yang diucapin hambanya. Ilham, lu gak usah belain gua. Astagfirullahaladzim. Fahri terlalu sombong. Makanya dia dihinakan oleh ulahnya sendiri. Semoga dia bisa berubah menjadi lebih baik. Kenapa gue bodoh banget? Harusnya gue gak lakukan ini semua.
Sekarang jam berapa ya? Jam 2, Bu. Jam 2? Iya. Astagfirullahaladzim. Emang Ibu mau kemana? Saya mesti jemput anak saya. Aduh, telat deh nih. Ya Allah. Gini deh, kamu tolong lanjutin ini, tapi saya mohon banget jangan sampai ada rambut kamu yang jatuh ya. Iya, Bu. Tolong dijaga kebersihannya walaupun saya nggak ada. Iya, Bu. Oh iya, terus jangan lupa dicatat untuk list-list pesanan yang untuk diantar, ya. Iya, Bu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Iya, Bu. Ya udah deh, itu aja. Yaudah, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, Bu. Tuh Willy tuh. Itu tuh, dia lagi duduk gitu, Woi, saya lagi bikin apa di sini? Ayo kata orang cepat-cepat nih buat ke sekolahannya Fari. Aduh, sorry banget ya. Gue nyesel aja ya. Loh. Kok bisa kayak gitu? Ya barengan lah, lu kan udah di parkiran. Ya lari, you know lah. Gue mau nganterin cewek gue. Gini nih. Saya paling seng SK Tuh kan, lu lebih mentingin cewek lu daripada kita. Mana tiga solidaritas lu? Hah? Mana? Terus si DL lu pada ya. Salah sendiri lu pada jomblo. Ini nih. Weh, Erik memang betul kata si Willy. Ya, kata orang terima saja deh nasib kata orang. Sudah, kata orang pikir duluan deh. Sabar ya, jomblo. Gua duluan ya. Iya, jomblo sabar. Usul, kalau nggak nyusul. Iya, nyusul gua. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini pelajaran kita selesai. Sekarang waktunya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Hai, kita pulang bareng yuk. Nggak usah, makasih. Untungnya kelasnya udah kosong. Kok nggak gue malas sama teman-teman gue. Mai nggak mau pulang bareng sama aku. Kemana sih nih cewek? Katanya janjian di sini. Terus nggak muncul-muncul. Aku telepon aja deh. Halo, kamu di mana sih? Ini aku udah nungguin dari tadi, capek. Apaan? Hah? Sama teman-teman? Aduh, kok sama teman-teman sih? Kok gitu sih? Kalau aja aku kayak gitu deh, pasti kamu marah-marahin aku kan? Hah? Putus? Kok masalah gini doang putus sih? Halo? 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 Aduh, kok dimatiin sih? Bodoh ah. Ribet tuh cewek, gak jelas. Jangan gue cabut. Mai, tadi kayaknya aku lihat Fari nyamperin kamu ya. Dia ngomong apa? Oh, enggak kok, apa-apa, nggak penting. Yuk, pulang. Iya, udah. Mai, Nila. Kita pulang bareng yuk. Bukannya kita pengen ke bengkel sepeda ya? Kamu teh kumaha tuh lele. Ya udah, Mai, semuanya kita duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah yuk. Tadi dia juga bingung. Makanya itu. Kalau emang kayak ganti. Gini. Jalan aja. Saya bukannya jemput cewek tuh. Gak jadi gua.
Tau gitu deh tadi bareng. Kenapa sih batu banget sih lu? Yaudah yuk, ayo kita ke sekolah Fahri aja yuk. Gak gini nih, lu pasti habis berantem kan sama pacar lu, ha? Ya kan? Bukan berantem lagi, tapi gue diputusin. Puas lu ya, puas. Enak, enak. Mantap, wak lu. Udah ayo, sekolah Fahri yuk. Kelihatan dari mukanya itu yang wih, beda pas kali sudah itu Ayo, ayo. Yaudah lah, ayo daripada ditungguin sama Fahri. Ham, emangnya kapan sih kita pernah janjian mau ke bengkel? Perasaan gak pernah deh. Walaupun mereka sama-sama anak remaja masjid bareng kita nggak boleh sering-sering bareng mereka. Mereka kan perempuan, kita kan cowok. Ya aku takut aja kalau nanti ada fitnah. Iya sih Ham. Naon atuh Ham? Kamu teh aku pisan. Kita kan juga rame-rame atuh. Iya ente? Yoi. Ya kan apa salahnya sih? Kita kan ngejaga diri dari hal-hal yang Allah nggak suka. Ya udahlah, yuk kita ambil sepeda. Wes, yalah. Ya. Nina, kok tadi Ilham tuh kayak menghindar pulang bareng kita gitu ya? Iya, Tole juga bingung gitu sih. Kayaknya Ilham bohong deh. Mereka nggak akan ke bengkel kan? Nggak tahu deh. Aku sih nggak mau suzon dulu ya. Mungkin Ilham mau menghindari fitnah aja. Menghindari fitnah tapi dengan cara berbohong. Iya, kalau gitu apa bedanya? Kan itu sama-sama perbuatan dosa. Iya, udah kita pulang yuk. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini kalian pada dijemput nggak? Ya udah kalau gitu pulang bareng sama Bunda aja. Ya Maya, kita anterin yuk mereka yuk. Sekolah Maya? Tahu nih. Woi, Fahri datang juga. Guys, ini CM gua. Erik, Kenalin. Erik, Willy, Akbar. Willy, Ekel. Willy. Ekel. Biasa dong. Farid, katoran pergi latihan band sudah, biar kayak dulu lah. Tapi mereka mau ikut, mau lihat kita latihan. Wah, boleh tuh, ajak aja. Soalnya kalau nonton di tribun susah tuh pasti nontonnya tuh ribet banyak orang. Nah, gue setuju nih. Lu pada ikut semua. Lu nontonin kita ngeband. Lu nikmatin secara santai. Mantap. Kalian udah dapat kan anak-anak mau datang ke Al-Kausar? Aduh, beta baru dapat 10 orang yang nanti akan ke masjid buat sholat. Gak apa-apa, dari sekolah ini mau 8 orang datang. Yaudah yuk, cabut yuk. Tunggu, tapi kan kita bertiga nggak punya motor. Ya udah, lu sama gue aja. Ayo, saya sama beta ya. Ya, lu sama dia aja ya. Fahri, tunggu dulu dong. Sini. Apa? Bentar. Kita foto dulu. Oke. Ayo. Cabut ya. Kan foto sama band terkenal nih, ya nggak? Ayo, naik. Yuk. Ayo. Dah. Bunda bukannya lagi sibuk ya jaga toko kue? Kok masih bisa sih antar jemput Mai? Kalau Bunda buka toko kue itu cuma untuk bantuin ayahnya anak-anak aja. Ayahnya Mei sama Bang Fajar. Tapi kalau buat Bunda yang paling utama ngurus suami sama ngurus anak-anak. Wah, kalau gitu patut kita contoh nih kalau udah besar nanti. Amin. Aku iri deh sama Mai. Punya Bunda baik banget. Syifa, kamu kenapa? Kok jadi sedih gitu? Aku nggak apa-apa kok. Tapi aku cuma ingat aja sama orang tua aku yang selalu berantem. Malah udah diambang perceraian. Yang sabar ya Syifa. Aku jadi ikut sedih juga. Syifa,
Kalau menurut Bunda, kamu nggak usah sedih. Kamu kan anak baik, anak soleh. Kamu doain aja orang tua kamu, ya? Makasih Bunda. Woi! Bisa bawa motor nggak sih lu? Lu yang nggak bener. Lu lagi. Temen gua nih. Yokan lu pada. Diam lu. Awas lu ya. Udah sana. Pergi. Kayaknya itu kakaknya Mai deh. Kalau iya, bakal susah gue deketin si Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Fajar lagi kesel ya? Kesel sama siapa? Itu si gondrong, si Fari. Tadi bikin ulah di jalanan. Hampir aja kita berantem. Masya Allah. Masa sih? Iya ya. Anak kayak gitu emang sekali-kali harus dikasih pelajaran. Fajar, harusnya kamu tunjukkan sikap dewasa kamu. Jangan malah meladeni dia dong. Gak bisa ya. Dia itu udah keterlaluan. Ya harusnya kamu lebih sabar. Dia tuh seumur Mai. Umur segitu masih labil. Ya gak bisa disamain sama Mai dong ya. Antara bumi dan langit mungkin. Sedangkan Fari gak sopan. Gak tahu tata krama. Begini loh maksud ayah. Harusnya kamu tuh belajar menghadapi orang sesuai dengan porsinya. Jangan kamu samakan Fari dengan teman seumur kamu. Ya, anak kayak Fari, kalau dibiarin lama-lama makin parah. Makin keterlaluan. Istighfar kamu. Istighfar. Kamu tuh selalu kamu menghadapi masalah dengan emosi. Kamu tahu nggak? Dengan emosi, tidak akan selesai persoalan. Kenapa tadi temen pada pulang? Atau gara-gara kejadian tadi ya? Bukan, tadi tuh mereka diteleponin dirinya, disuruh pulang. Jangan balik-balik tapi lagi. Ya sudah ayo. Masuk. Aduh, kacau nih urusannya. Pasti kakaknya si Mai ngadu sama si Mai. Fari, beta tahu pasti Seni lagi pikirin masalah tadi toh. Lain kali main labrak aja, asal lo tahu. Itu kakaknya si Mai. Mai? Dari nama udah kayak makhluk halus tuh. Oh, jadi selama ini lu suka sama adanya tadi tuh cowok? Bukan begitu. Masalahnya kalau dia ngadu sama Mai, gue malas berantem sama cewek. Fari, terus? Lu mau samperin dia lagi? Gue ketemu kakaknya. Saya mau ke mana? Saya ini mau ketemuin abangnya Mei atau mau ketemu Mei? Nungguin kakaknya lah. Gue masalahnya sama dia, bukan sama Mai. Gini ya, Ri. Kita kan udah sampai di sini. Berarti kita harus ngeband. Ngapain coba ngejar itu orang? Fari, kalau saya sudah masuk studio, permasalahan-permasalahan apapun bakal hilang dari otak saya itu. Betul tuh. Mantap. Mantap. Gimana? Ayo. Yaudah, ayo. Jadi gimana nih? Ketua DKM kita kan sibuknya nak uji bilet tuh. Sampai-sampai urusan masjid nggak kepegang. Kalau menurut gue ya, mau ada waktunya diganti. Ya, gue sih terserah orang-orang yang di sini aja. Jadi gini,
kegiatan masjid kan harus terus berjalan. Gimana kalau kita lakukan pemilihan ulang DKM? Setuju. Kalau udah pada setuju, tinggal kita tentuin deh siapa calonnya. Kalau untuk masalah itu semuanya harus melalui prosedur, Ki. Gini aja, kita sebar undangan buat rapat. Kita undang juga Pak Eko, ketua DKM yang lama. Wah, kalau kita nunggu Pak Eko terlalu lama karena Pak Eko itu orangnya sibuk. Dia kan agen umroh. Kalau gitu, sekarang kira-kira siapa ya yang cocok buat jadi ketua DKM yang baru? Nah, Pak Iqbal aja. Dia orangnya baik dan amanah. Tapi kan Pak Iqbal sibuk juga. Ya udah gini deh, kita tanya dulu aja Pak Iqbal. Kali-kali aja dia mau meluangkan waktunya buat kemakmuran masjid ini. Saya setuju aja. Terus yang bikin undangan siapa? Pakai nanya lagi, Ki. Ya sekretaris DKM dong. Sekretaris DKM? Lu kayak nggak tahu aja lu. Pulang ke rumahnya aja jarang. Gimana mau nongol di masjid? Terus kalau begitu gimana, Ki? Udah, lu aja Sun. Iya, Sun sampean. Ya udah insya Allah ntar gue suruh adek gue si Ame. Gitu dong, dari tadi aja lo ngomong, kan beres nih urusan. Udah, gue balik dulu ah, tinggal mau pakai nih kelamaan duduk di sini. Bye-bye tuh Ki, tanda-tanda, gue bukan nyumpahin nih. Maksud lo apa? Gue biar tua-tua begini masih kuat, gue masih sanggup ngelilingin Jakarta. Ya iyalah masih kuat, kelilingin pakai mobil, ya kan? Lo tahu. Ya. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek. Nenek lagi bikin kue. Iya. Asik. Kayaknya bakal jadi banyak nih kuenya nih. Nenek bikin kue. Tahu nggak? Buat jualan. Ilham kirain buat dimakan. Ya boleh aja kalau udah jadi, tapi ya secukupnya aja. Nyobainnya ya. Iya Nek. Banyak. Tapi Nenek beneran mau jualan kue? Kue ini buat menopang hidup kita. Lumayan, kamu nggak usah mikirkan lagi untuk biaya sekolah kamu. Makasih ya Nek. Mungkin Ilham nggak tahu lagi mau ngapain kalau nggak ada Nenek di sini. Ilham, Nenek nggak punya apa-apa. Nenek cuman punya cucu kamu, Ilham. Kamu tuh anak soleh, pinter ngaji. Dan kamu itu cucu nenek satu-satunya. Sebelum nenek meninggal, nenek ingin berbuat sesuatu. Ingin membahagiakan kamu sebelum nenek meninggal. Ilham juga berharap banget Nek. Ilham jadi anak yang soleh. Supaya bisa menjadi penolong buat nenek dan kedua orang tua Ilham di dunia dan akhirat. Ilham, aku nenek nggak punya apa-apa. Kamu sebagai cucu nenek, rasanya nenek mempunyai segalanya. Nek, ya udah. Sekarang Ilham bantu nenek ya bikin kue.
Nanti Ilham juga bantuin nenek jualan kuenya. Boleh. Nenek ajarin ya. Ini segini aja Pak ini. Jika kau mencintai aku, tolonglah percaya kepadaku. Karena ku bukan lelaki murahan, ku pasti setia padamu. Berkali-kali ku berkata padamu, berkali-kali ku bersumpah padamu, tetapi kau tak pernah percaya. Ingatlah, ku selalu setia padamu, pujaanku, kekasihku. Sikat Kang El. Berkali-kali ku berkata padamu, berkali-kali ku bersumpah padamu, berkali-kali ku berjanji padamu, bahwasanya ku selalu setia. Tetapi kau tak pernah percaya. Jika kau percaya, jika kau mencintai. Bunda, sekali lagi terima kasih ya. Makasih Bunda untuk tumpangannya. Bunda nggak mau mampir ke rumah dulu? Lain kali ya, Bunda mampir ya. Iya, kita mau anterin makanan dulu. Iya, kita mau ke rumah Ilham. Soalnya Bunda udah bikinin cake nih buat Ilham. Wah, kayaknya enak tuh cake buatan Bunda. Bisa aja kamu. Soalnya kan semenjak almarhum meninggal, kita belum kesana lagi ya, Mei. Jadi kita pengen mampir ke rumahnya Ilham. Ya udah Bunda. Tapi ini Ilham nggak ada di rumah deh Bunda. Loh, emang kemana dia? Tadi sih kalau nggak salah ya, Ilham mau ke bengkel sepeda. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan sekarang bukannya Ilham tinggal sama neneknya, ya kan? Kalau aku kelak jadi seorang ibu, aku pengen banget kayak Bunda yang selalu berusaha berbagi sama orang lain. Ya udah kalau Ilham nggak ada, paling enggak kuenya udah ada di rumahnya Ilham nanti. Kan bisa dimakan sama neneknya, ya kan? Ya udah, kita duluan ya. Iya Bunda. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana motor si Fari? Gue udah larang jangan bawa motor ke sekolahan.
Wah, bener-bener tuh anak. Pasti dia bawa tuh motor. Gak boleh liat gue meleng sedikit. Lo lihat ntar pulang gue omelin aja. Kenapa ya? Gue masih belum bisa ngelupain dia. Apa karena dia cinta pertama gue? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nah, Mei, kebetulan lu pulang. Lu ntar bantuin gue ya. emang kenapa kok? Ntar sore, ya lu tolong anterin sembako ke rumah si Ilham, ya. Oh ya udah, ntar Ame anterin. Tapi pakai sepeda ya kok, biar nggak berat bawa-bawaannya. Iya, nggak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan jatuh. Ntar nggak nyampe ke si Ilham, ya. Iya, Ame pasti hati-hati kok. Oh ya kok, ini Ilham mesen apa gimana? Kagak. Gue emang udah niat aja buat bantuin si Ilham. Kasian kan, sekarang dia udah yatim piatu. Koko hebat deh, Ame bangga jadi adik Koko. Ya udah, kok ke dalam dulu ya. Iya. Aduh. Kok? Mei. Koko belum bisa move on ya? Apa sih? Balikin. Apa juga move on. Kayak anak zaman sekarang aja. Kok, Ame juga pengen lihat Koko nikah. Punya istri. Selama ini Koko udah berbuat banyak kebaikan loh sama Ame. Ah, kamu ini sok ngerti aja perasaan hati. Udah, nggak usah dibahas lagi. Emang masalah hati cuman orang dewasa aja yang berhak tahu. Oh ya, kok gimana kalau Ame cariin pengganti buat Koko? Sok tahu lu ya. Udah deh, mendingan lu makan dulu sana. Tak sorean. Ah, Koko mah gitu deh kalau bahas masalah cewek aja selalu kayak gitu. Ya. Sok tahu kecil-kecil. Satu, ini yang mau aja. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Namai, Ini neneknya Ilham ya? Ya bunda. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya, sesehat-sehatnya udah tua begini. Oh iya, Mei ini siapa? Ini bunda saya, Nek. Saya Hadijah, Nek. Bundanya Mai. Alhamdulillah saya pengen kasih kue buat Ilham sama Nenek. Diterima ya, Nek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, Ilham pasti senang sekali dapat kue-kue ini. Aduh, jadi ngerepotin nih. Enggak, Nek. Sama sekali nggak ngerepotin. Kita senang kok buatnya. Terima kasih. Sini kan duduk nih. Nggak usah, Nek. Kita nggak lama-lama kok. Maaf ya, Nenek baru di sini, jadi belum tahu tetangga satu-satunya siapa-siapa. Nggak apa-apa, Nek. Nenek prihatin dengan keadaan Ilham. Dia sekarang hidup sendiri, makanya Nenek datang ke sini. Insya Allah, Allah selalu memberikan keberkahan untuk Nenek. Umur yang panjang, Nenek sehat. Ya, sampai nanti Ilham dewasa, Nenek terus bisa nemenin Ilham.
pamit ya. Bunda, Mai. Kue dari bundanya Mei. Wah, makasih banyak ya Bunda. Maaf, tadi Ilham habis sholat. Masya Allah Ilham, kamu tuh benar-benar anak yang soleh. Insya Allah kamu selalu menjadi anak yang soleh ya. Untuk kedua orang tua kamu, almarhum sama almarhumah. Amin. Ham, inget ya, kamu di kampung ini nggak sendirian loh. Ada kami. Jadi kalau kamu perlu apa-apa, kamu hubungin kami. Atau kamu hubungin Mai. Ya, jangan lupa itu. Sekali lagi, makasih banyak ya Bunda, Mai. Ya, sama-sama. Oh iya, emang tadi udah ke bengkel sepedanya? Oh, nggak jadi. Oh, kirain tadi nggak ada di rumah. Ya udah, kita pamit dulu ya. Pamit ya, Nek. Ya, Ilham ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kamu beruntung punya teman seperti Mai ini. Baik sekali dia. Capek juga. Eri, gue nggak nyangka. Lu keren banget mainnya. Lagi lu gaulnya di kantin sih. Lu belum pernah lihat kan, gue jago kan main band. Dika, coba saya pergunakan tuh dua bola mata saya tuh untuk melihat beta nih. Yang cerah, yang terpenting di band ini nih. Nah, kalau Fari, saya nggak ada apa-apanya kalau saya nggak ada beta. Dia lemah. Iya deh, gue akuin lu semua. Mainnya pada keren-keren kok. Top. Nah, gini nih, lu sekali. Mantap. Jangan lupa ya, kalau maghrib datang ke Masjid Al-Kausar. Siap, tenang. Yaudah Deri, semua, gue pamit dulu ya. Yuk, Oke. hati-hati ya. Iya. Hati-hati, dado. Dadu dadah. Padang itu. Fari, ini nih sudah nanggung ini nih. Lebih baik, lebih nyaman, lebih tentram, dan lebih teratur lagi. Katoran nih, Katoran ikut saya saja ke rumahnya Aki Naim. Gue juga dong. Boleh deh. Ayo. Coba. Ayo. Assalamualaikum, Ilham. Waalaikumsalam. Mei. Aus. Hampir aja jatuh. Sembako udah berantakan semua. Emangnya sembako ini mau kamu antar kemana? Tadi gue disuruh ke Asun, katanya disuruh nganterin buat lo, Ham. Aduh, aku jadi nggak enak. Ko Asun kan jualan. Kalau dia ngasih aku sebanyak ini, emangnya dia nggak rugi? Gak apa-apa kok, Ham. Ko Asun itu kalau emang orangnya begitu. Kalau dia udah ngasih orang, ngebantu orang, emang gak nanggung-nanggung, Ham. Ya udah deh. Nanti kalau aku punya uang, aku bayar ya ke Ko Asun. Jangan gitu dong, Ham. Kalau misalnya Ko Asun tersinggung gimana? Makin gak enak kan? Anggap aja ini rezeki lo dari Allah lewat tangan Ko Asun. Ya udah, aku terima ya. Salam buat Ko Asun, makasih banyak. Iya, namanya juga manusia, Ham, saling membutuhkan kan? Lagian dunia terus berputar, Ham. Siapa tahu suatu saat nanti kalau lo jadi orang kaya, lo yang bakal ngebantu Ko Asun. Amin. Siapa ini, Ham? Ini Nek, Ame, temennya Ilham. Saya Ame, Nek, temennya Ilham. Ame ini adanya Ko Asun, Nek. Ko Asun orangnya baik kok. Nanti Nenek juga tahu. Ko Asun habis ngasih sembako. Alhamdulillah, dari tadi Nenek nggak berhenti-berhentinya mengucapkan syukur. Banyak sekali orang yang sayang sama kamu, Ilham.
Makasih ya, Nak Mei. Sama-sama, Nek. Oh ya, aku pulang duluan ya. Nek, pulang duluan ya, Nek. Kamu pulang duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mei. Iya. Ini yang dinamakan rezeki anak soleh. Kamu harus pandai-pandai bersyukur ya, Nak ya. Iya, Nek. Oh ya, Nek. Habis ini Ilham mau ke masjid. Mau ngajarin anak-anak kecil ngaji. Kegiatan 2 minggu sekali. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Setidaknya kamu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nenek senang sekali mendengarnya. Ya udah, Nek. Ilham siap-siap dulu ya. Far, kenapa berhenti, Far? Dengar ya, di rumah Ki gue jangan rese ya. Iya, gue tahu Aki lo emang jawara kampung kan. Buktinya lu kalah kan sama dia. Aki lu juara kampung? Gue mau belajar sama Aki lu ya. Boleh ya? Mana mungkin Aki gue mau ngajarin lu. Bilangnya tingkah lu kayak gini. Pasti darahnya naik gara-gara lihat muka kalian. Kal, lu kenapa Kal? Sesak napas Kal? Jangan deketin, jangan. Nih, dikit lagi penyakitan nih. Nih, 1 tuh kan. Saya nih ngomong asal ngomong saja. Fari, gimana nih caranya beta nih buat sahabat tuh cewek tuh Ya siapa aja. Ini di panggung kan udah dikejar sama cewek-cewek. Ini beda pas kali ya. Oh, gua tahu nih. Ada paspotnya kalau mau nyapa cewek berkerudung. Sotoy lu. Ini bener nih, ini bener. Lu mau tau gak paspotnya apa, kuncinya apa? Nih, lu kalau mau nyapa nih, ada kuncinya. Lu bilang, Assalamualaikum. Woi, boleh juga. Gampang. Gak jelas lu. Ini gini. Nina. Siapa nipu mo? Itu Fari aja siapa sih pakai assalamualaikum saja. Dia nengok. Bagaimana ya? Ayo. Saya mau bawa kemana? Lu mau jomblo? Ayo. Laki mah. Nah. Ayo. Jangan deh. Aduh. Nina ini temen gue, namanya Ekel. Iya, ada apa? Mama Beta mau ngomong apa di sini? Kok Beta kok jadi sing berani sih? Sorry ya, kalau teman gue asmanya kumat emang begini nih. Sorry ya. Maaf, tapi kalau kalian gak ada keperluan, aku harus buru-buru pergi. Jangan dulu, sini dulu. Ada apa? Kal, cepet lu bilang assalamualaikum. Kalau dia jawab waalaikumsalam, berarti dia suka sama lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat tuh, dia jawab itu tuh. Dado. Gimana? Biaran si jomblo berekspresi. Ayo. Ayo, tinggalin aja. Kan dia lagi girang tuh. Weh, tunggu Beta. Waduh, Mama Mau ngetik apa nih kok, Ame udah siap? Assalamualaikum. Ntar lu. Bismillahirrahmanirrahim dulu kali ya. Jadi maunya assalamualaikum dulu apa bismillahirrahmanirrahim dulu? Ya, lu pakai nanya lagi. Ini juga gue lagi inget-inget. Kalau gini kapan kelarnya sih kok? Assalamualaikum, Ko Asun. Nah, lu denger gak? Kayaknya assalamualaikum dulu, bener. Kok
Lo gimana sih? Itu mah ada tamu dari luar kok. Oh gitu. Ya udah, tunggu dulu ya. Assalamualaikum, Ko Asun. Ilham. Ya, Ko. Ilham udah terima sembako dari Ko Asun. Makasih banyak ya. Alhamdulillah. Kan gue udah janji, Han, buat bantuin lu. Tapi kok Ilham masih nggak enak nih. Nggak enak? Kenapa? Berasnya ada kutunya? Bukan gitu maksudnya, Ko. Ko Asun kan jualan di sini. Ilham tahu kok, Ko Asun kan kerja keras jualan di warung ini. Jadi kayaknya nggak pantas Ilham nerima gratisan kayak gitu. Nanti malah ngerepotin. Ham, gue percaya sebenarnya Allah sudah menyiapkan rezeki untuk setiap hamba-hambanya. Nah, sembako yang lu terima itu tuh sebenarnya rezeki lu. Tapi ya lewat warung gua. Iya, Ko. Tapi boleh nggak Ilham bantu-bantu Ko Asun di warung ini? Nggak usah. Gue bisa kok sendiri. Lagian kan udah dibantuin sama Ame. Udah deh, mendingan sekarang lu pulang aja. Nanti kalau gue butuh bantuan lu, gue panggil. Ya? Ya udah deh, Ko. Makasih banyak ya sekali lagi. Oh iya. Gue jadi inget. Ham, gue kan ngajinya belum lancar nih. Lu mau nggak ngajarin gue ngaji? Oh, kok mau belajar ngaji sama Ilham, kok? Kenapa nggak sama Aki Naim aja? Aki Naim kan lebih bagus ngajinya daripada Ilham. Susah kalau sama Aki Naim. Kayak nggak tahu dia aja. Yang ada kalau gue belajar ngaji sama dia, sampai maghrib juga nggak kelar-kelar, ribut mulu. Ya udah kalau gitu, kok. Insya Allah setiap habis asar ya. Cakep dah. Iya, mumpung lo di sini, gue mau nanya nih. Kalau kita nulis surat, sebenarnya diawalin dengan Assalamualaikum atau Bismillah dulu? Oh, lebih baik diawali dengan Bismillah, baru Assalamualaikum. Karena segala sesuatu harus dimulai dengan Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Oh gitu ya. Nah kalau gitu lu mau nggak bantuin gue ngetik surat undangan rapat DKM ya? Ya deh, mau kok. Cakep dah. Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Mai, abang nggak mau ya kamu temenan sama Fari. Tuhan, jangan kau ambil nafasku sebelum ku bersujud padamu. Tuhan, tolong panjangkan umurku. Aku ingin bersyukur padamu. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku